Kita beri aplaus yang meriah. Nomor berapa tadi, Om? Hadirin dimohon berdiri. Panji-panji kehormatan partai memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3.
Mengeningkan cipta dipimpin oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sigit Karyawan Yunianto. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, seraya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para pahlawan yang telah mendahului kita, terkhusus Bung Karno dan juga kepada saudara kita, yaitu James Patrick yang telah mendahului kita semua. Untuk itu menginginkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kota Waringin Barat. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan mars dan himne PDI Perjuangan. Bersatu dalam
Pembacaan Dedication of Life oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insyaallah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Panji-panji kehormatan partai meninggalkan ruangan. Jalan, di tempat. Gerak.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan laporan dan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Dr. Andes Arton S. Dohong. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Merdeka! 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 Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ketua DPP PD Perjuangan Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih Pak Jarod hadir bersama-sama kita pada hari ini dalam rangka memimpin acara rapat kerja daerah khusus sekaligus rapat koordinasi bidang pada DPD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang kita sama-sama banggakan. Masing-masing calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Oyem, terima kasih, dan Bapak calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Saudara Sopyan Hadi, terima kasih. Yang kami hormati Saudara Sekretaris dan Saudara Bendahara DPD serta seluruh jajaran pengurus DPD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati saudara-saudara seluruh pimpinan partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih yang hadir dari Partai Demokrat, dari P3 dan Hanura. Sudah beberapa kali kita rapat dalam rangka membahas untuk tim. Terima kasih kehadiran teman-teman. Yang saya hormati calon bupati dan calon wakil bupati hadir di sini. Dari calon bupati dari DPC PD Perjuangan Bupaten Katingan, calon wakil bupati Kota Waringin Timur hadir juga. Siapa lagi? Calon wakil bupati Barito Utara. Terima kasih Pak Sastra. Calon wakil bupati Murung Raya yang paling besar badannya, cuma teriaknya kecil. Merdeka. Kemudian ini ada calon bupati, wakil bupati Seruyan. Bupati dan wakil bupati mana Pak Toto? Oh iya betul. Terima kasih. Mohon maaf agak, soalnya baru kenal dengan yang paling rambutnya putih itu. Ini kader PD paling senior di Seruyan Pak Jarod, Pak Ketua. Tapi orang ini ada mayem aja. Siapa lagi? Ada lagi? Oh iya, wakil wali kota. Mana? Oh iya. Siapa lagi ada?
Kapuas. Calon Bupati Kapuas. Oh, mana lain orang yang teriak. Oh, teriaknya sana, orangnya di sini. Yang terhormat seluruh ketua, sekretaris dan bendahara DPC PD Perjuangan se Kalimantan Tengah, serta seluruh ketua BSPN, ketua Satgas, perwakilan dari Satgas dan dari BBHR, mohon maaf, maklumlah kalau waktu duduk masih ingat, tapi ketika berdiri di tengah seperti ini kadang-kadang bisa lupa. Yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kemampuan, kesehatan, hingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan rapat kerja khusus daerah PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai dengan besok sore. Jadi besok sore ada acara rapat koordinasi bidang, yang nanti itu semua adalah punya tujuan dan maksud yang sangat penting dan strategis dalam rangka kita melakukan konsolidasi, dalam rangka kita untuk menyatukan pemikiran, sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin selama masa kita berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP partai, ada beberapa teman-teman yang sengaja ataupun tidak sengaja mendaftarkan diri menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Kalau ada perbedaan keinginan, perbedaan pilihan, maka setelah keluarnya rekomendasi B1KWK dari DPP, maka tidak ada lagi perbedaan itu. Kita kembali bersama-sama berjuang, bekerja, berbuat dengan sesuai instruksi DPP partai. Pak Ketua, selama ini ada banyak kader kita yang ikut daftar. Ya, karena itu memang hak sebagai kader. Kita buka seluruh DPC itu membuka pendaftaran. Ada kader, ada yang ketua, ada yang sekretaris, ada yang bendahara, ada yang pengurus biasa ikut mendaftar. Nah, oleh sebab itu mungkin saja ada yang kecewa. Maka dengan keluarnya
rekomendasi dari DPP itu kita tetap hormat, patuh, taat, dan satu komando, yaitu bagaimana sebagai sesama kader untuk kembali berjuang bersama-sama untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setuju? Terima kasih. Inilah kader sejati. Jangan ada yang kecewa, jangan ada yang sakit hati, karena itu akan membuat kita semakin lemah. Maka dengan kita kompak, solid, maka kita akan menjadi kuat. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua DPP bahwa DPD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan seluruh jajaran DPC PD Perjuangan se-Provinsi Kalimantan Tengah siap untuk berjuang untuk kita merebut kemenangan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini menjadi tekad dan semangat dari semua kader. Bagaimana untuk ke depan kita bisa memperoleh kemenangan. Memang ada banyak protes, Pak Ketua. Kita ini dulu berjuang untuk memenangkan gubernurnya gol, menang, walaupun itu bukan murni perjuangan dari PD Perjuangan. Ya tentunya perjuangan bersama rakyat, tapi kepedulian terhadap partai tidak ada. Ini lebih baik kita bicara belak-belakan dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Partai ditinggalkan, bahkan terkesan kita ini dihianati selama 5 tahun. Nah, protes ini mudah-mudahan ini terjawab nantinya oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Partai ini tidak akan mungkin bisa kuat tanpa dukungan dari eksekutif. Dimanapun ceritanya, tidak ada. Maka berjuang untuk memperkuat partai ini supaya partai ini bisa maju adalah kader dari eksekutif dan kader legislatif. Nah, ini persoalannya. Oleh sebab itu saya ini hanya wakil dari kader PD Perjuangan yang diminta untuk menyampaikan ini dalam forum rakerda ini, supaya ke depan kita jangan lagi terjadi seperti itu. Kita berjuang dengan maksimal, ternyata ketika sudah berhasil kita ditinggalkan. Dan ini sering terjadi, bukan hanya di Kalimantan Tengah. Hampir sebagian besar kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung oleh PD Perjuangan itu kadang-kadang kita sering diabaikan. Ini yang membuat kita dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kemarin kita kalah di Kalimantan Tengah, karena sama sekali tidak mendapat support dan dukungan dari pihak eksekutif. Berjuang sendiri-sendiri tanpa ada dukungan dan support. Dan kemudian kami juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif ada beberapa daerah yang suaranya naik tetapi kursinya turun, Pak Ketua. Hampir semuanya naik. Bayangkan seperti DPRD provinsi
kita naik suara itu lebih dari 32.000, tapi kursinya turun 2 kursi. Inilah yang kita juga bingung. Mestinya dengan naiknya kursi, naiknya suara, berarti kursi bertambah. Ya inilah persoalannya, karena kita tidak bisa merebut pada pembagian kelima. Rata-rata hanya Kapuas yang masuk dalam pembagian yang kelima, pembagi kelima. Kalau daerah lain seperti Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4 itu ada yang cuma masuk dalam baru bilangan pembagi 1, Kobar. Kalau daerah lain rata-rata masuk dalam bilangan pembagi ketiga, hanya Kapuas yang kelima. Nah ini yang nantinya menjadi bahan koreksi kita untuk PDI Perjuangan ke depan, sehingga sendirinya kita dirugikan. Secara suara rata-rata bertambah, tetapi kursi turun. Ada beberapa kabupaten juga yang sama. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita terutama kepada para kader jangan berjuang setengah-setengah. Depan ini nih yang terjadi, bahwa masih ada pemikiran-pemikiran yang pola berpikir kita itu masih seperti periode-periode sebelumnya, padahal justru lawan atau partai politik yang lain juga bergerak itu luar biasa. Faktanya bahwa kita turun kursi. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPC yang berkenan hadir hari ini. Selamat datang dan selamat melaksanakan musyawarah rapat kerja khusus dalam rangka kita untuk menyatukan gerak langkah kita dan bersama-sama melaksanakan perjuangan ini, sehingga nantinya kita akan berhasil memenangkan, walaupun target kita misalnya 7 atau 8 wilayah yang paling tidak ada kader PDI, ada yang jadi wakil, ada yang jadi calon bupatinya, tapi menurut hemat saya berarti kalau kita bisa memperoleh 7 atau 8 atau 9, berarti kita ada kemajuan dari periode sebelumnya. Nah inilah yang saya kira pada seluruh jajaran pengurus DPC akan segera membentuk tim pemenangan nantinya di daerahnya masing-masing, dengan tetap bekerja sama dengan partai-partai pengusung yang kita dalam dalam membentuk tim pemenangan itu. Harapan kita segera dilakukan pembentukan bersama-sama dengan partai pengusung lainnya seperti Demokrat, P3 dan Hanura. Kalau ternyata di sana Hanura atau Demokrat, karena ini terus terang saja pola pikir para pimpinan partai saat sekarang ini masih belum bisa berubah dengan pemilihan kepala daerah yang secara serentak ini, masih sifatnya parsial, dan kita di daerah mengalami kesulitan. Bayangkan seperti dengan Demokrat di Gunung Mas itu mendukung calon yang lain misalnya, jadi PDI mendukung yang ini berbeda. Ini kesulitan kita, sehingga kita tidak bisa ada satu komando masih. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi bahan berpikir kita bagaimana merancang dan merumus seluruh pimpinan partai politik di daerah. Jadi harus nanti itu, saya pernah berbicara mungkin dengan Pak Bendahara, Pak Wiyatno, waktu itu ketemu dengan, mohon maaf Pak Ketua, Pak Jarot,
pernah berbicara dengan Ketua DPD Golkar, Maksud saya kalau memang kita mau sepakat, ayo. Nah, tapi ternyata pembicaraan itu juga tidak bisa. Tetap menunggu hasil survei. Menurut hemat saya, kalau memang begitu 2 atau 3 partai, ayo kita satu sampai ke tingkat di kabupaten, calon bupati dan wakil bupati, saya nggak gampang. Tapi ternyata bahwa masih berpandangan lain. Nah, inilah kita sama-sama merasakan akibatnya ini nanti pada saat kampanye berjuang. Di sini kita ngomong begini karena ada di sana ngomong, oh ini strateginya musuh kita ini. Dia baik di tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten, kan repot nanti. Ini yang tidak dibayangkan oleh barangkali mungkin sebagian dari partai-partai politik. Kalau kita sudah berupaya untuk berkomunikasi, namun ya itulah. Nah, itu beberapa hal Pak Ketua yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Mudah-mudahan dan kami siap menerima pengarahan serta instruksi dari DPP. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri sambutan ini serta laporan ini, dan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya mohon disimak dan didengarkan dengan hikmat sambutan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat, sekaligus membuka secara resmi rapat kerja daerah khusus DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Rakorwida DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Merdeka. 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 Yang saya hormati Ketua DPD PD Perjuangan Kalimantan Tengah Pak Arton S. Dohong, Sekretaris DPD Pak Sigit, Bendahara DPD Pak Yatno, beserta seluruh rekan-rekan DPD PD Perjuangan. Yang saya hormati seluruh KSB DPC se-Kalimantan Tengah beserta seluruh caleg terpilih yang hadir. Sudah di absen, hadir semua ini yang sudah terpilih hadir. Yang saya hormati badan saya partai Satgas, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dari Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, ya. Ketutupan sikit gede gitu aja. Yang saya hormati Bapak Nadalsyah, calon gubernur kita yang kita perjuangkan bersama-sama dengan Pak Sofian Hadi, wakil gubernur. Berdiri Bapak awalnya. Tadi sudah berdiri ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi pagi saya takziah ke rumah duka saudara kita, pada kita meninggal. Padahal almarhum bersiap-siap akan menghadiri Rakerdasus ini. Ya. Almarhum saudara James Patrick, ya. Keluarganya bercerita bangun pagi-pagi, ya, bikin teh dan bersiap untuk menghadiri acara kita. Tapi Tuhan berkehendak lain.
almarhum dipanggil kembali oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ada spirit, ada pesan dari almarhum untuk kita semua, untuk ketika kita diberikan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita punya tugas dan tanggung jawab. Khusus untuk di partai, tugas kita adalah memenangkan pilkada di Kalimantan Tengah semuanya. Jadi itu pesan yang bisa saya petik, bisa kita petik. Saya atas nama DPW Partai turut berbukacita, berbelasungkawa atas wafatnya almarhum James Patrick. Ibu saudara sekalian, tadi Pak Ketua Pak Erto sudah menyampaikan banyak hal. Ya begini, ini pengalaman kita untuk melakukan pilkada serentak, baik itu gubernur, wakil gubernur sampai bupati wali kota, ya, serentak. Satu provinsi, satu gubernur, wakil gubernur, dan 14 kota kabupaten. Persoalannya ini mumpung kita ketemu semua, ya, calon kita dukungannya macam-macam. Antara calon gubernur dan di bawah itu berbeda-beda, betul tidak? Untuk calon gubernur, partai yang bekerja sama dengan kita adalah PD Perjuangan, Demokrat, P3 dan Hanura. Sedangkan di tempat lain belum tentu. Contoh kasus Kota Palangkaraya, ya, kita maju di sana didukung oleh PAN dan PD Perjuangan. PAN mendukung calon gubernur yang lain, betul tidak? Itu terjadi. Kami sebetulnya di DPW Partai itu berusaha sekuat tenaga supaya dukungan partai di tingkat gubernur sama bupati wali kota itu kalau bisa selaras. Jadi berjuangnya enak. Tapi fakta menunjukkan bahwa ini tidak mudah dan tidak bisa. Ada yang sama, ada juga banyak yang berbeda. Oke. Terus kita harus seperti apa? Terus calon gubernur kita, calon wakil gubernur kita harus seperti apa? Sudah sekalian, PD Perjuangan itu adalah partai ideologis, betul? PD Perjuangan itu partai kader. PD Perjuangan itu berjuang dituntun oleh ideologi dan satu nilai kebenaran. PD Perjuangan itu berjuang, ya, benar-benar gitu ya, berdasarkan landasan nilai-nilai membangun soliditas dan loyalitas pada kita semua. Makanya saya bilang, kalau dukungan partainya itu berbeda di tingkat kota kabupaten, amankan, tetap amankan dan menangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PD Perjuangan. Sebaliknya, calon gubernur dan wakil gubernur yang kita usung juga wajib untuk memperkuat calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota yang diusung oleh PD Perjuangan. Kan begitu. Saudara sekalian, kemarin malam saya bicara sama Pak Ketua, Sekretaris dan teman-teman begitu. Saya bilang, ini ada 14 kota kabupaten dan satu provinsi. Targetnya adalah kita ingin menang semua, betul tidak? Kalau kalian mau maju sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, ya, pilihannya hanya, kalau bagi PD Perjuangan itu hanya dua, Pak Nadarsyah, pilihannya hanya dua, menang atau hampir kalah. Itu aja pilihannya. Jadi kita cuma punya pilihan sekali, harus menang, ya.
kalaupun berat untuk bisa menang, bolehlah hampir kalah. Jadi bedanya tipis, tapi tetap menang gitu loh. Hampir kalah, betul tidak? Daripada hampir menang, kalau hampir menang ya kalah kau. 14 kabupaten kota. Kalau kita sudah mengajukan usul, mengajukan calon, maka dia harus berjuang mati-matian, harus menang. Tidak ada calon yang maju kemudian, aduh sudahlah saya cuma pelengkap penderita, kalah nggak apa-apa, nggak ada. Betul tidak? Ada nggak kayak begitu? Kalau ada kayak begitu, gendeng ini. Karena untuk maju butuh modal, tahu gak? Kalau kalah habis semua itu modal. Makanya pilihannya harus menang. Persoalannya adalah calon yang lain juga ingin menang, betul nggak? Bukan hanya kita yang ingin menang, calon yang lain juga ingin menang. Nah, untuk itulah nanti ya kita harus bikin peta, pemetaan. Pemetaan itu bisa bersumber dari hasil survei saat ini. Pemetaan itu juga bisa bersumber dari informasi dan data yang disampaikan oleh struktur partai, mulai dari DPC, PAC, ranting, anak ranting, badan dan satgas partai. Dan dari pemetaan itu sejak awal sudah kita ketahui mana daerah-daerah yang potensi menangnya itu besar. Dari 14 kota kabupaten, kasih warna. Yang potensi kemenangannya besar, kasih warna hijau. Yang 50-50 bertarung kuat, keras, kasih warna kuning. Yang berat, kasih warna merah. Kalau dari awal kita sudah memetakan itu dengan baik, maka kita punya strategi untuk mengintervensi yang merah itu ke kuning, naik kelas, jika potensi kemenangan itu besar. Yang pemetaan itu kuning, kita akan intervensi supaya dia jadi hijau, peluang menangnya besar. Yang hijau kita pertebal, harus punya. Kita tentu saja berharap ya pilkada serentak 2024 ini Kalimantan Tengah bisa bikin sejarah, menyapu bersih 14 kabupaten kota kita menangkan. Ya, tekad kita termasuk memenangkan, termasuk otomatis ini memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur kita. Itu Bapak, mengapa ini menjadi obsesi ketua umum? Karena pembangunan kota, kabupaten, dan provinsi satu sama lain itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, betul nggak? Kalau gubernurnya, bupati, wali kotanya itu sama-sama dari kita lebih enak koordinasinya. Bung Karno itu dulu mengimpikan, sudah merancang satu sistem pembangunan disebut dengan pola pembangunan semesta berencana. Berapa tahun? Nyambung. Kota Palangkaraya itu perbatasannya mana ini? Pulang Pisau itu harus nyambung. Dengan Katingan harus nyambung, betul nggak? Nggak bisa kemudian terpisah-pisah, sepotong-sepotong, nggak bisa. Sungai itu kan juga nggak bisa, misalkan ya tidak melalui satu kabupaten kota, semuanya ikut. Sawah juga seperti itu, industri juga seperti itu, transportasi jalan juga seperti itu, pendidikan juga seperti itu. Ya. Yang ideal itu sebetulnya di Bali, betul. Di Bali itu semua bupati wali kota dari kita, PD Perjuangan, jadi lebih enak duduknya, nggak dewe-dewe, nggak sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ya Ibu Mega perintahkan untuk visi misinya jangan bikin sendiri-sendiri, ada garis besarnya. Kita bikin garis besarnya. Sumbernya dari mana? Dari pembukaan 1945, itu visi kita. Semuanya bersumber ke situ.
tinggal program kegiatannya sesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi nggak macam-macam. Oke. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, ini sekalian aja, mau kita ketemu ya. Kunci pemenangan itu ada di mana, Pak? Kalau kita mau menang, apa sih kuncinya? Tadi sampaikan, kita harus melakukan konsolidasi organisasi solid. Organisasinya harus solid. Apa organisasinya? Organisasi itu maknanya apa? Organisasi itu berasal dari kata organ, betul nggak? Ya, organ sampai itu. Partai itu kayak kita ini, tubuh kita. Ada kakinya, ada matanya, ada tangannya. Jadi menyatu, solid. Kalau satu sakit, maka semuanya akan merasa. Harusnya berpartai seperti itu. Kalau teman Anda kena musibah, tentunya kita bersedih. Kalau teman Anda sakit, tentunya kita ikut merasa sakit. Karena kita adalah bagian dari organisasi itu. Betul atau tidak? Makanya yang harus solid pertama kali itu adalah satu struktur. Karena struktur ini akan menjadi contoh bagi kader yang lain. Ini ada KSB ya. KSB-nya pertama kali harus solid. Ketua, sekretaris, bendahara harus betul-betul solid. Karena ini sebagai motor dan sebagai contoh bagi teman-teman di bawah. Satu. Yang kedua, kita harus paham betul, tadi saya oleh Pak Arton juga ya, bahwa ujian sebenarnya bagi kader, bagi organ kita ini ya, itu adalah pada saat proses pilkada. Disitulah akan ditunjukkan mana yang kualitas, kadar kualitas, loyalitasnya rendah atau tinggi, kuat atau tipis, tahan banting atau tidak, pragmatis atau ideologis. Mereka-mereka yang pragmatis, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya, banyak yang nyingkir, banyak yang keluar. Di Kalimantan Tengah ini menarik ya, ketawa dia. Iya tuh, betul lah. Dalam pilgub Pak Nadrasya dan Pak Sopyan Hadi ya, ada dua yang mundur, mengundurkan diri. Satu saudara Agustian dan dua saudara Willy Yosef mundur karena pingin maju. Apakah kita sakit hati? Enggak, biarkan aja. Betul nggak? Biarin aja. Ngapain gitu loh? Nggak usah kemudian kita ngungkit-ngungkit. Oh dulu ketua, dia itu jadi bupati 2 periode kita dukung, jadi anggota DPR kita dukung. Sekarang seperti ini, biarin. Nggak usah kau gubris. Itulah contoh kader yang tidak lulus dalam ujian loyalitas sebagai kader. Ya, tidak masalah. Ya. Jadi saya lebih suka oleh sebab ini ada semua KSB. Kalau kalian sudah tidak lagi sepakat sesuai dengan kita di dalam satu organisasi ini, silahkan keluar, nggak apa-apa. Banyak yang antri mau masuk kok. Ya. Selalu ada pengkhianat seperti itu, tidak masalah. Tapi syukur alhamdulillah, contoh kasus seperti itu di Indonesia di PD Perjuangan tidak banyak. Sekali lagi tidak banyak, dan sebagian besar dari mereka setia kepada ideologi dan kepada partai kita. Kesetiaan itu penting. Saudara sekalian, ya, kita tidak boleh sombong harusnya. Saya bisa seperti ini, itu bukan karena saya hebat, tidak, Pak Nadrasya, Pak Sopyan Hadi. Karena partainya yang hebat, karena didukung oleh kader-kader partai yang hebat, karena didukung oleh, dikelola, dipimpin oleh Ibu Mega yang hebat, bukan karena Jarod hebat, enggak. Kalau nggak ada namanya PD Perjuangan, saya paling tinggi, jabatan saya rektor di satu universitas, ya.
karena saya dulu dosen. Tapi karena PD Perjuangan saya bisa jadi anggota DPR di provinsi, bisa jadi wali kota 2 periode, betul nggak? Bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi wakil gubernur dan gubernur Jakarta karena partai, bukan karena Jarotnya yang hebat. Banyak orang, banyak kader kita itu yang lupa diri, kayak kacang lupa pada kulitnya. Biarkan nanti rakyat yang menilai, tapi percayalah, siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Ya, siapa yang menanam pasti akan memanen. Ya, kata orang Jawa itu Gusti Allah mboten sari. Kata orang Kalimantan Tengah, Tuhan tidak tidur. Ya, Bu Mega berkali-kali menyampaikan Satyam Eva Jayati, kebenaran pasti akan menang. Karena kita kukuh di prinsip itu, maka saudara-saudara harus bangga betul, dan kita betul-betul bersuka cita terjadi arus balik di tingkat nasional, di tingkat daerah. Arus balik, arus baliknya itu benar-benar sekarang ini menjadi semangat kita kader PD Perjuangan untuk tetap tegak berjalan di jalan ideologi dan konstitusi. Aduh, maaf ya, saya cerita sini, saya sedih sekali, cukup prihatin bagaimana Pak Jokowi ini, aduh, dihina, dilecehin sama rakyatnya. Aduh, sedih ya, sedih sekali saya. Kemarin saya di Jogja menghadiri wisuda putri saya di UGM gitu ya, ada demo di sana. Aduh, kasar banget sekali. Saya sedih karena dia itu presiden kita. Tapi rakyat ternyata tidak bodoh. Rakyat itu juga paham. Rakyat itu tidak bisa dibungkam. Puncaknya kemarin ketika bagaimana keputusan MK mau dianulir, ya, dirubah, ya oleh balik, betul nggak? Demo besar, dan bagaimana kita bersikukuh, ya, untuk membela konstitusi, menghormati dan menjalankan keputusan MK itu. Tapi kita dikeroyok oleh 8 fraksi, 1-8. Justru simpati ini tolong sampaikan kepada teman-teman untuk bisa berjuang. Simpati rakyat. Rakyat tidak lagi diam. Rakyat cerdas, rakyat tidak bisa diinjak, ditipu terus-menerus. Dia akan bersuara. Dia akan bersuara. Oleh karena itu, pada saudara sekalian, KSB, teman-teman dewan yang terpilih, jangan sakiti hatinya rakyat. Jangan hianati rakyat. Jangan tipu rakyat, ya. Dan PD Perjuangan harus bisa menjadi contoh suri toladan, ya, untuk tidak mengkhianati amanat yang diberikan rakyat pada kita. Tadi saya tanya kepada Ketua DPD, kita masih menang nggak di Kalimantan Tengah? Masih. Provinsi kita masih menang. Ketua DPD masih kita. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya PD Perjuangan masih dicintai dan dipercaya oleh rakyat Kalimantan Tengah. Ini modal dasar kita untuk pemenangan, ya. Nah, oleh karena itu, kalian semua, kita semua dituntut, ditugaskan oleh Ketua Umum untuk turun ke bawah, sapa rakyat. Jangan khianati, jangan sakiti hatinya rakyat. Jangan pamer-pamer kemewahan di tengah-tengah rakyat yang masih susah. Ini kan kemarin banyak pamer, ya, waduh, naik jet, private jet gitu ya.
kemarin kita betul-betul bisa mengambil hikmah dari kedatangan Sri Paus ke Indonesia. Seakan-akan beliau membawa cermin yang besar banget, bahwa Sri Paus itu bukan hanya pemimpin umat Katolik sedunia, tapi beliau juga Presiden Vatikan. Betul tidak? Ya, datang dengan pesawat komersial, pakai kendaraan seperti itu. Coba bandingkan dengan para pejabat kita, bandingkan dengan para pemimpin politik kita. Coba, itu sebetulnya kalau bagi saya ya, itu cermin bagaimana kita butuh keteladanan, butuh contoh. Maka daripada itu, pada saudara sekalian yang kader-kader partai, apalagi yang sudah terpilih sebagai anggota dewan, jangan sombong ya. Jangan flexing. Tahu gak flexing apa? Flexing ya, pamer ya. Jadi itu, oleh karenanya sekali lagi, khusus untuk pilgub ya, untuk pilgub semua DPC, PAC, ranting, anak ranting, badan, sayap partai, seluruh organ partai harus tegak lurus untuk memenangkan Pak Nadarsyah dan Pak Sofian Hadi. Ya. Semua calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota juga wajib untuk memenangkan calon gubernur kita. Iya dong, meskipun partainya berbeda, di bawah ya, di bawah. Sebaliknya, saya minta dan instruksikan calon gubernur kita Pak Nadarsyah dan Pak Sofian Hadi juga wajib untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Caranya seperti apa? Nanti di lapangan. Lihat kondisi lapangan. Saudara sekalian, untuk pilgub tadi sampaikan perlu disusun tim kampanye. Dan untuk pilgub Pak Ayrton ya, saya minta Pak Sigit untuk bisa mengawal pemenangan Pak Nadarsyah dan Pak Sofian Hadi. Dulu kan dia pengen jadi calon wakil gubernur ya, tapi ternyata garis tangannya beda. Rezekinya di dia. Nomor 1, nomor 2 mundur. Di urutan 3 yang kepilih jadi DPR RI, kan gitu kan ya. Makanya kamu tanggung jawab. Pak Arto juga seperti itu. Dia masuk di DPRD provinsi, betul nggak? Maka kalian Pak Arto bertanggung jawab untuk pemenangan seluruh kepala daerah kabupaten kota, betul nggak? Dapat berkah. Pak Bupati apa? Pak Anda ini sebenarnya Pak Wiyatno ya, Kapuas ya. Pak Wiyatno ini Kapuas, ini harus didukung penuh dan jadikan dia sebagai Bupati Kapuas, sehingga mantap gitu loh. PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah itu coba, ya kan, gubernur, wakil gubernur dari kita, ya toh, DPR RI-nya sekretaris DPD, kan gitu ya. Ketua DPRD-nya ketua DPD, bendahara DPD Bupati Kapuas, kan begitu, contoh begitu, contoh. Saudara sekalian, inilah pembagian. Makanya kalian semua harus kompak dan rukun, gitu loh ya. Masing-masing kita harus ditentukan oleh Tuhan, gitu loh. Saya yakin misalkan ya, Pak Sigit nggak berharap ya boro-boro jadi DPR RI, kan gitu ya. Ngelangkai 2 orang ini nggak gampang loh. Ini satu-satunya ini, betul nggak? Kalau ngelangkai 1 masih banyak toh ya, tapi 2 loh, berkah gitu loh. Makanya kalau sampai kalah, awas, kita akan evaluasi, betul nggak? Iyalah. Termasuk Pak Arton, kalau sampai banyak kalah kita akan evaluasi, betul nggak? Fair gitu loh, kita ngomong di depan gitu ya.
Tapi Pak Nadasa dan Pak Sofyan Hadi, begitu menang kalian, tak disampaikan, jangan lupa dengan perjuangan teman-teman ini loh. Jangan lupa dengan perjuangan teman-teman di bawah, mulai ranting, anak ranting, satgas gitu. Kalau PD Perjuangan itu satu patah, satu komando, ya. Begitu loh. Termasuk saya minta tolong teman-teman di Partai Demokrat juga tegak lurus. Teman-teman di P3 tegak lurus, teman-teman di Hanura tegak lurus gitu ya. Sehingga kita buktikan bahwa meskipun kita dikeroyok oleh mereka-mereka itu, kita tetap solid dan menang di Kalimantan Tengah. Kan begitu. Ya toh, senang banget. Saudara sekalian, saya juga dievaluasi. Sampai banyak yang kalah di sini, aku digantung, tahu nggak kamu? Awas kamu ya. Karena saya ditugasin untuk menjadi pengampu di Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Pak Yasona Lawli dan Pak Adian Napitupulu. Kemudian dibantu oleh Kepala Baguna sekaligus Wakil Komandan Satgas Cakrabuana, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Gani. Ya. Jadi kalau sampai jadi apa-apa Pak Arton, aku kena gantung juga gitu. Jadi sebelum saya digantung, sama tak gantung dulu gitu loh. Sama-sama untuk menang kok, kan gitu ya. Karena saya lebih sering ke sini, saya mendapatkan tugas dua yang mungkin saya akan konsentrasi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kalimantan Barat itu ada Pusri Rahayu sama Papua Baradaya. Saya punya 4. Tapi saya akan konsentrasi di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara. Ya. Jadi itu saudara sekalian ya. Sekali lagi, Rakerdasus ini menjadi sangat penting. Khususnya itu apa sih? Rapat kerja daerah khusus. Khususnya itu apa? Pemenangan pilkada. Makanya kalian di PRD terpilih, ya. Kemudian KSB diundang di sini. Termasuk kepala daerah, calon kepala daerah dari unsur partai ya. Kita tetap seneng banget kalau kita bisa menang banyak. Insya Allah 2024 angin politik itu sekarang berpihak kepada PD Perjuangan, karena PD Perjuangan tegak lurus ya, tegak lurus berjuang untuk menegakkan konstitusi dan ideologi. Bu Mega berkali-kali sampaikan kebenaran pasti menang. Kebenaran itu bukan hanya dari konsep, kebenaran itu bukan hanya dari teori, kebenaran itu adalah perbuatan. Kebenaran itu adalah perbuatan yang didukung atau dibimbing oleh akal budi dan nurani. Jadi kebenaran itu harus diwujudkan, ya. Dan kita ingin wujudkan kebenaran di sini. Biarkan mereka-mereka yang keluar dari PD Perjuangan, kemudian kita tunjukkan bahwa kebenaran yang setia kepada partai itulah yang akan memenangkan pertarungan di Kalimantan Tengah. Nggak usah benci sama mereka, nggak usah. Nggak usah benci sama mereka, nggak usah musuhi mereka, nggak usah. Kita tetap ya konsisten gitu ya untuk mensolidkan barisan kita, ya. Jadi tidak apa-apa. Termasuk saudara sekalian, saya harus ngomong di sini, yang punya hubungan keluarga, mohon maaf, ini di sini kan tali temalinya kan kuat, betul nggak? Misalnya ada keluarganya Pak Agustiar Sabran. Kalian kalau keluarganya Pak Agustiar Sabran, kalau kalian loyal pada partai, kalian harus memilih pasangan yang diusung oleh PD Perjuangan. Betul nggak? Kalian yang punya hubungan dengan Pak Willy, ya kan? Ada saudara dan sebagainya. Kalian juga punya tugas untuk memenangkan dari pasangan yang diusung oleh partai. Siapa lagi di sini? Pak Willy, Pak. Sudah. Siapa lagi? Yang PDI. Yang dari PDI, ya. Jadi saya minta tolong seperti itu, tolong pisahkan. Hubungan kekeluargaan tetap baik, tapi pilihan politik bisa beda. Oke? Ya, jangan bermusuhan satu dengan yang lain. Hubungan kekeluargaan tetap, tapi pilihan politik bisa berbeda. Oke? Baik, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Rakerdasus DPD Perjuangan Kalimantan Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat berjuang dan
Ingat, mari kita semua berjuang untuk bisa menciptakan sejarah. Di Kalimantan Tengah kita akan berjuang maksimal sebanyak-banyaknya untuk memenangkan seluruh calon kepala daerah yang didukung dan diusulkan oleh PDI Perjuangan. Selama berjuang, kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ketua DPP PDI Perjuangan, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Dan sebagai rangkaian penutup, sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, biarlah kita semua dapat menyerahkan perjuangan kita kepadanya untuk meraih kemenangan. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Bamusi Kota Palangkaraya, kepada Ustadz Adianur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin akan membacakan doa menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina lisalihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ridha-Mu, kami memohon surga-Mu, serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat Engkau, karena atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara Rapat Kerja Daerah Khusus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Untuk itu ya Allah, rahmati dan berkatilah acara ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Jadikanlah Rakerdasus ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntutlah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, agar rapat ini dapat menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kerja kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami,
pada lidah kami dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat bahwa kebenaran adalah benar dan mampu untuk mengikutinya, serta dapat melihat bahwa yang salah itu adalah salah dan mampu untuk menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan-jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Wa'asi al-Maghfirah, hindarkanlah bangsa kami dari segala bentuk bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Ampunilah segala dosa dan kealpaan kami, dosa dan kealpaan kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, para pejuang pendahulu kami, terkhusus Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno, atas kesadaran tanpa perjuangan beliau pada masanya kami tidak akan merdeka seperti yang kami nikmati saat ini. Ya Allah, ya Allah yang Maha Pengabul, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan rapat kerja daerah khusus DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 telah selesai. Kita akan memasuki persiapan pleno. Kami mohon dengan hormat, karena ini bersifat tertutup, seluruh media cetak, media elektronik, dan juga dengan sangat hormat kepada pimpinan partai politik di luar PDI Perjuangan, kami juga mohon dengan hormat untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Tolong kawan-kawan panitia untuk bisa dilayani, untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Satgas ini bersifat tertutup, tidak ada yang boleh hadir di sini kecuali peserta. Tidak ada yang boleh keluar, karena ini akan segera lanjut. Dan juga panitia siapkan meja persidangan. Atas nama DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan partai politik, baik dari P3. You don't have a boyfriend. Excuse me, is this seat taken?